Oke, kalau oke pada sunyi senyap lagi nih. Oke, kalau gitu berarti nggak berlaku ini aturan on cam dan ininya. Oke, kalau yang sunyi senyap berarti saya coba ya. Minggu lalu itu yang aktif itu ada Fonda, Kasilas, Fafa, Hendra, Ayu, Ade, Ismi, Efrin, Itwin, Santi, Jerry, Dea, Safira, dan Gwida. Nah, saya mau minta tolong kepada Jerry. Halo Jerry. Halo Jer. Sudah hadir belum ya Jerry? Halo Bu. Oke, halo Oh Mbak Jerry. Miss. Iya Bu. Oke, Jerry, saya ingin tanya Jer. Kalau tadi kira-kira dari transaksi yang bisa mencatat rutin gitu ya dari software bantuannya, itu yang mana? Yang transaction processing system, middle information system, atau yang terakhir executive support system yang untuk transaksi harian? Yang itu yang awal Bu. Yang awal, transaksi Ya. processing system. Betul, makasih Jerry. Nah, oke, puji Tuhan nih lolos nih Jerry nih. Oke, Silakan Bu. masih pagi ya seharusnya nggak terlalu ini ngantuk. Nah, dari TPS ini dengan kata lain di sini dia akan membantu untuk di datanya akan diintegrasikan ke bagian MIS dan Executive Support System. Nah, kira-kira apa sih bedanya dari MIS dan Executive Support System itu? Ada yang mau coba menjawab? Bedanya di bagian mana? Gimana teman-teman? Saya coba jawab, Bu. Ya, silahkan. Silahkan Laura. Kalau yang middle tuh perbedaannya di pengambilan keputusannya, Bu. Kalau yang middle itu dia keputusannya yang segera untuk diputuskan gitu, Bu. Kalau yang eksekutif itu pengambilan keputusan yang tidak rutin. Oke, terima kasih Laura. Betul, kalau misalnya yang bagian si middle itu dia bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya segera. Kenapa? Karena kalau teman-teman masih ingat lagi gitu ya, si bagian executive support system sama middle itu dia dapat data dari TPS. Dan dengan kata lain, saya sambil coret-coret ya, berikan ilustrasi ke teman-teman. Nah, di bagian ini, jadi karena si bagian TPS ini memberikan yang namanya data ke MIS dan satu lagi yaitu di bagian eksekutif, maka dengan kata lain, si middle ini tadi Laura sampaikan dia bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya segera. Nah, segera ini hanya bisa dilakukan jika dia dapat data dari TPS, gitu ya. Dengan kata lain, harus ada yang sifatnya current. Kalau teman-teman masih ingat di materi yang saya sampaikan, ada kata kuncinya current dan bisa memprediktif atau memprediksi ke depannya. Tetapi dia tidak bisa prediksi sampai dengan 5 tahun. Nah, yang tugasnya prediksi 5 tahun siapa sih? Yaitu tugasnya si eksekutif. Seperti itu teman-teman. Jadi betul tadi ini buat rencana non rutin juga, gitu ya. Sedangkan yang middle juga dia non rutin, tetapi di sini karena dia non rutin maka ketika nanti harus di lapangan segera ya yang jawab adalah bagian si middle management atau manajer level menengah. Sedangkan yang eksekutif itu yang menjawab adalah bagian senior. Gitu teman-teman.
Halo. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Bu. Oke, jadi dengan kata lain, yang bagian TPS yang menggunakan siapa dong? Kalau dia untuk rutin. Yang menggunakan adalah, atau yang mengoperasikannya siapa kira-kira? Manajemen operasional. Manajer operasional. Betul. Oke, terima kasih Guita sama Suryaning tadi. Nama panggilannya siapa ya, Suryaning itu? Halo. Perwita. Oke, Perwita. Oke. Nah, jadi di sini betul yang dilakukan oleh manajer operasional. Nah, ini semua teman-teman akan nyambung dengan materi hari ini. Ini kan posisinya ada di dalam organisasi. Ketika posisi ini semua ada di organisasi, ada faktor di luar organisasi, seperti misalnya lingkungan gitu ya. Nah, lingkungan ini mengatakan bahwa kalau teman-teman menerapkan sebuah sistem di organisasi, maka dampaknya gitu ya, biasanya ini ada yang mengatakan contoh paling simpel deh, presensi mesin absen karyawan yang harus menggunakan fingerprint. Di era pandemi seperti ini, kalau ada anggapan dari masyarakat luas gitu ya mengatakan bahwa kalau saya harus semuanya absen lewat fingerprint yang ada di kantor, berarti saya sama aja tidak melakukan WFH. Kenapa? Karena harus datang ke kantor untuk melakukan scan ibu jarinya atau telunjuk dan segala macam. Atau bisa lagi gitu ya. Akhirnya udahlah kalau gitu kita kerja aja semuanya dari ini sekolah atau dari kantornya, nggak usah harus kerja di rumah gitu ya. Ini memilih untuk kerja di kantor aja. Nah, masalahnya kasus COVID tidak akan bisa turun kalau semua karyawan bekerja lewat organisasi, di dalam organisasi. Jadi, dengan kata lain, lingkungan ini juga bisa mempengaruhi namanya penerapan tadi, contoh sidik jari. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman. Jadi, kalau ada faktor dari lingkungan mengatakan, nggak usah pakai WhatsApp. WhatsApp itu merepotkan. Semua orang nanti harus beli paket data. Nah, terus kalau nggak pakai paket data, kita harus kirim pesan lewat apa? Apakah harus semuanya dengan cara kembali secara manual dulu ya? Misal nggak usah pakai paketan data, nggak usah pakai HP sekalian gitu ya. Terus mengirim pesannya hanya bisa lewat bertemu ataupun ngirim lewat surat. Nah, itu kan jadi lama. Jadi dengan kata lain, di sini lingkungan pun juga akan mempengaruhi penerapan suatu teknologi. Nah, ketika teknologi ini diterapkan oleh si perusahaan, pastinya ada pro dan kontra. Nah, ketika pro, berarti ya teknologi itu mudah untuk diterapkan. Tapi kalau misalnya teknologi ini ternyata tidak diterima oleh lapisan masyarakat, misal kayak tadi gitu ya, karena adanya fingerprint, terus semuanya memilih untuk kerja lewat kantor, tidak lagi mau kerja WFH, solusinya gimana? Nah, akhirnya dia berpikir gini, kalau di sebuah kontra seperti ini, nggak mau diterapkan teknologi yang sifatnya presensi lewat sidik jari, ya sudah, kalau gitu, install aja aplikasi yang bisa menggunakan untuk mencatat posisimu saat ini, misal Itwin itu ada di Win, posisi di mana Win saat ini? Depok, Bu. Di Depok, Depok mana nih? Depok Jogja atau Depok Jakarta? Jogja. Oke, di Jogja. Terus kemudian posisinya di Jogja, lalu kantornya misalnya ada di daerah Bantul. Nah, daripada semua orang diminta untuk datang ke
kantornya untuk hanya cuman presensi terus pulang lagi, itu kan buang-buang waktu dan tidak efisien, sudah capek kerjanya. Nah, akhirnya dipikirkanlah untuk diinstal aplikasi yang merecord Edwin posisinya ada di mana, saat ini di Jogja, pada pukul berapa dia melakukan presensi, pulangnya pun juga nanti sama, dia akan mencatat saya pulang jam sekian, terus kemudian lokasinya ada di mana. Jadi dengan kata lain, aplikasi ini diharapkan bisa membantu merekam kondisi kapan dia mulai kerja sampai dengan dia kapan pulang. Diharapkan seperti itu. Begitu teman-teman, itu contoh simpel dari yang bagian penerapan suatu teknologi di suatu organisasi. Sampai di sini ada pertanyaan dahulu atau tidak? Setelah teman-teman menyimak penjelasan video 1 dan 2. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau misalnya belum ada, nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini semua berarti dengan kata lain, kalau peranan teknologi itu, ya benar teman-teman. Kalau dilihat lagi di dalam slide teman-teman gitu ya. Nah ini. Penolakannya itu terjadi tidak hanya di orangnya, tetapi juga di struktur organisasi. Nah, ini saya punya pengalaman. Contoh, baru-baru ini saya mengurus surat pindahan. Pindahan, cabut berkas, dari Bekasi ke Yogyakarta. Nah, ketika struktur organisasinya di sini, kalau untuk mengurus surat pindahan cabut berkas, data, itu dari tingkat RT, terus ke tingkat RW, lalu kemudian ke kelurahan, baru ke kecamatan. Nah, akan menjadi sangat kendala ketika posisi pandemi seperti ini. Gimana caranya biar saya bisa mengurus cabut berkas semua, tidak perlu datang ke Bekasi. Mudah, ternyata alasannya dengan menggunakan aplikasi yang ada tersedia di Android untuk catatan sipil Bekasi. Nah, permasalahan keduanya adalah, ini solusi dari Capil ya, permasalahan keduanya dari yang di dalam tampilan aplikasi ini, ternyata diminta untuk melampirkan formulir keterangan saya ingin mencabut berkas. Nah, itu semua hanya bisa didapat dari keterangan struktur organisasi yang di atas ini semua, teman-teman. Jadi, dengan kata lain, ini berarti tidak bisa saya pakai. Solusi yang kedua, kira-kira gimana? Saya menghubungi pihak Capil, karena katanya mendapat info kalau cuma cabut berkas, cukup menghubungi Capil aja lewat WA, terus kemudian nanti mudah untuk cabut berkasnya. Masalahnya adalah di sini ketika teman-teman WA, saya dapat pesan segala urusan administrasi pemindahan data, cabut berkas atau pembuatan kartu keluarga baru itu hanya bisa dilakukan hanya untuk kepentingan rumah sakit. Dah dong, kalau kayak gini berarti si pihak Capil lebih mengurgenkan untuk bagian urusan rumah sakit. Nah, otomatis saya juga nggak bisa mendapat ini. Terus gimana kalau kayak gini? Jadinya otomatis kalau seperti ini, penerapan sebuah sistem atau dengan kata lain di sini ada IT ya, karena ada hardware-nya gitu ya, hardware-nya adalah HP, dan software-nya itu adalah aplikasi yang ada di Android sama di WA, maka dengan kata lain, seperti ini yang membuat kita sebagai orang atau masyarakat itu menolak penggunaan teknologi kayak gini, karena sama aja, diberikan solusi ternyata tidak semuanya bisa dilakukan. Ya udah, akhirnya saya tidak menempuh jalur dua hal ini, saya hanya meminta tolong bagian dari pihak
perwakilan RW untuk mengurus sampai dengan ke catatan sipil. Dan ini jelas, ya ini yang paling nggak enak nih. Nggak bisa melepaskan predikat bahwa jasa itu harus dibayar. Seperti itu. Jadi, halo teman-teman, maaf saya tadi terlempar dari jaringan. Jadi balik lagi ya, resistant to change itu bisa terjadi posisinya ketika teman-teman itu mengalami yang namanya di sini penolakan dari tadi untuk menerapkan teknologi itu dari yaitu struktur organisasi, lalu kondisi orangnya, pekerjaannya, sampai dengan ke TI-nya. Sampai di sini ada pertanyaan dahulu tidak? Mungkin ada yang ingin sharing atau ingin, Bu, saya tidak setuju. Silahkan teman-teman. Sebelum saya masuk ke bagian untuk yaitu diskusi kelompok hari ini. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Semoga sih saya harap tidak ada, Bu. Wah, itu bahaya nih kalau tidak ada. Gimana, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, silahkan, Kak Silas. Kalau dari permasalahan yang Ibu tadi bilang, yang Dukcapil tadi, berarti yang harus bertindak tuh eksekutif apa? Eksekutif itu ya, Bu? Oke, terima kasih, Kak Silas. Nah, ini juga pertanyaan berat ini. Berat kenapa? Karena beratnya bukan karena nggak bisa dijawab, lebih kepada berat implementasinya. Jadi, kementerian bagian, saya lupa ya, bagian ngurusin Dukcapil itu kalau nggak salah kependudukan dan lainnya itu dia mengatakan bahwa ini teknologi sudah saya buat, jadi nanti semuanya kalau mau ngurus pemindahan tinggal datang saja atau mengakses halaman websitenya. Nah, yang jadi masalah adalah, tadi kasus saya itu di Bekasi. Capil yang punyanya Yogyakarta dengan capil yang di seluruh daerah yang lain, itu ternyata dia nama-nama sistemnya berbeda-beda, tidak terintegrasi. Jadi ibaratnya Hasilas mau pindah dari Kulon Progo, mau dipindah ke Bandung. Nah, itu tidak mudah gitu ya, karena mereka tidak terintegrasi satu sama lain. Jadi yang terlihat tampilannya di masyarakat semuanya terpisah-pisah, tetapi database-nya saya juga nggak tahu pahamnya seperti apa kerjanya mereka di belakang back-end software-nya. Apakah itu bisa di-recall dengan ketik nomor NIK-nya, jadi semuanya database bisa langsung terlihat, atau bagaimana, atau seperti apa. Nah, tentunya yang mengurus bagian pemindahan data, kalau tadi kasus saya, itu harusnya digunakan oleh bagian operasional. Nanti bagian si middle adalah misalnya untuk kepala Dukcapil di dinas tersebut. Lalu ada lagi yang bagian mengurusi untuk eksekutif, berarti si kementerian tersebut. Kalau diurutkan seperti itu. Nah, masalahnya tidak semudah itu data di Indonesia disinkronisasikan. KTP teman-teman aja sudah dibuat, masih lagi ada data untuk kartu BPJS, masih lagi ada SIM, masih ada lagi untuk ini itu. Nah, menurut saya tidak efektif. Kenapa? Karena setiap keperluan harus punya kartu, jadi koleksi kartu. Gitu. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang sudah lulus terus bekerja di bagian kependudukan, silahkan nanti bisa diusulkan untuk hal tersebut. Gitu teman-teman. Gimana Kak Silas? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini kita saling sharing nggak apa-apa, biar kita saling ini juga. Nah, berarti dengan kata lain,
pembuatan suatu teknologi itu sebenarnya diharapkan apa sih? Membuat efisien seluruh pekerjaan. Sampai dengan yaitu kalau teman-teman cek gitu ya, di hari ini saya membagikan informasi ada 2 segitiga yang awalnya kalau mau kita gunakan dengan cara tradisional ya bisa. Hanya saja cara tradisional ini ternyata kurang efektif karena banyak tingkatan-tingkatannya. Terus diubahlah dengan cara secara dirampingkan dengan bantuan teknologi tersebut. Diharapkan teknologi ini bisa lebih mudah untuk mengefisiensikan pekerjaan. Kalau misalnya boleh contoh lagi gini, teman-teman, ini contoh simpel aja deh. Kalian pernah pergi ke McD toh? Kalau nggak pernah pergi ke McD ya berarti ayo nanti kalau sempat di Jogja silahkan nongkrong ke McD. Kasirnya itu kan menginputkan pesanan teman-teman, betul ya? Dari situ terus kemudian bagian si pihak dapur dapat melihat pesanan teman-teman lewat komputernya. Kalau teman-teman lihat loh itu semuanya transparan kan soalnya. Jadi bagian kasir tidak lagi perlu teriak-teriak burger 1, ayam 1, terus kemudian es krimnya 1. Iya itu kalau cuma 1 pelanggan. Kalau 3 pelanggan, bingung dong berapa dulu harus didata. Kayak kalian lagi pesan makan di Burum atau bagian geprekan itu kan biasanya disebutkan 1 ayam, 1 ini segala macam, dia harus bikin rekapan. Nah, itu kan tidak efisien, tapi dengan adanya teknologi diharapkan bagian kokinya cukup melihat komputernya saja yang ada, terus kemudian bisa deh dipesan barang tersebut. Gitu, harapannya seperti itu. Tetapi kalau misalnya teknologinya yang di depan, itu bagian kasirnya tidak bisa merecord semuanya, otomatis bagian kokinya juga mau nggak mau kewalahan pesanannya apa saja. Karena di situ ada waktu tunggu untuk setiap menu makanan. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu contoh simpelnya dari penggunaan suatu teknologi. Oke, bisa dibayangkan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi chapter 2 kita belajar itu ya terkait dengan penggunaan teknologi di level-level tingkatan manajemen, ada TPS, middle sampai dengan eksekutif. Lalu ada kaitannya dengan kolaborasi dan tim, bedanya ada di mana. Nah, itu juga sama halnya dengan ada kondisi waktu kapan kita bisa menggunakan suatu yang namanya teknologi-teknologi tertentu untuk membantu kolaborasi. Nah, mungkin biar teman-teman nggak bingung, seperti apa sih perbedaan waktu dan tempat yang membantu untuk teknologi, penerapan suatu teknologi. Nah, ini teman-teman. Jadi, saat ini, posisi kita saat ini, itu masuk ke sinkronus, di mana waktu yang sama, tempat yang ini, dengan kata lain, tempat yang sama-sama di ruangan, semuanya, ruangan masing-masing, kita melakukan yang namanya face-to-face interaction. Jadi, teman-teman mengaktifkan kamera, terus kemudian kita sama-sama join di tempatnya, yaitu Zoom. Platformnya adalah Zoom, terus kemudian kita melakukan interaksi video call. Nah, sedangkan untuk yang different time, tetapi tempatnya itu sama, ini dicontohkan seperti misalnya, yaitu asinkronus adalah bagian, misalnya di sini ada informasi, gitu ya, dibagikan secara langsung, tetapi sifatnya asinkronus. Jadi bisa teman-teman itu menggunakannya sewaktu-waktu bebas, kapanpun, mau bergabung atau tidak. Nah, itu bisa contohnya video yang saya sampaikan di YouTube, itu model asinkronus. Jadi
Tempatnya sama, yaitu tempat YouTube, gitu ya, platformnya YouTube, tetapi teman-teman bisa melanjutkan untuk mengerjakan tugas ataupun diskusi menggunakan waktu yang berbeda dengan saya mengupload YouTube-nya. Lalu yang bagian ketiga, waktu remote interaksi dengan tempatnya berbeda. Ini dicontohkan seperti teman-teman tahu ada yang tampilan Google Docs. Nah, di Google Docs ini kalau kita berbagi sharing dengan teman-teman yang lain itu bisa nantinya mengedit pesan yang ada di dalam tampilan Google Docs. Tentunya yang dibagikan adalah linknya. Dan yang terakhir, tempatnya beda, waktunya beda, ini buat komunikasi dan koordinasi, yaitu dengan cara mengirimkan email. Nah, ini yang menjadi perbedaan waktu di dalam suatu kolaborasi. Jadi, kolaborasi itu maksudnya baik ya, untuk membantu meringankan pekerjaan, karena ada semboyan kan, ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Jadi dengan kata lain, semuanya diharapkan bisa bersama-sama. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini mungkin? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan, Dek. Tadi kan dijelaskan kalau teknologi informasi itu untuk agar memudahkan efisiensi perusahaan. Dan harta itu yang dijelaskan sisi positifnya aja. Nah, kalau sisi negatif dari teknologi informasi itu apa aja ya, Bu? Oke, Terima terima kasih. kasih, Dek. Ya, nah sisi negatifnya contoh. Ini saya pakai kalian aja ya. Karena kita sudah mengalami yang namanya kuliah daring, gitu ya, hampir sudah setahun lebih. Nah, pas saat ujian, kita kan misalnya tidak bersama-sama masuk dalam tampilan Zoom. Terus kemudian kalian bebas mau mengerjakannya modelnya seperti apa, dengan cara misalnya ada yang suka diskusi lewat chatting dengan temannya, terus tinggal dituangkan di dalam kertas jawabannya, atau misalnya cara belajarnya waktu ujian, kerjain ujiannya itu adalah kalau Pilgan, kalau ini kelas ada 51, soal 50, ya berarti semuanya satu orang mengerjakan nomor satu untuk cari jawaban. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya bukan hal yang hal yang baru, tetapi kenakalan-kenakalan kalian itu juga bisa terekam oleh saya, karena saya juga posisi pernah jadi mahasiswa dan 2 tingkat gitu ya, jadi mahasiswanya, jadi nakalnya juga berarti kalau kalian nakal di tingkat pertama, berarti saya juga tahu nakal tingkat pertama seperti apa, nakal tingkat 2 seperti apa. Karena kalau ujian pun juga kalau misalnya kelasnya offline gitu ya, apalagi yang ujian take home, maka tidak menutup kemungkinan kan kita semua juga kerjasama ya, kumpul berempat, berlima, ayo kerjain bareng, nanti tinggal kumpul di waktu yang jam berapa. Nah, itu juga bisa terjadi pas saat online. Jadi dengan kata lain deh, yang namanya teknologi itu sebenarnya maksudnya baik. Tapi kalau digunakan untuk melakukan suatu kecurangan, itu juga nanti hasilnya akan buruk. Kenapa saya bilang tadi bisa buruk? Karena ya kalau yang kalian kirimkan jawabannya itu namanya ternyata nama kalian sendiri. Kalau namanya temannya terus tulisannya di foto dan saya hanya cuma tinggal terima hasil scan-scanan fotonya, nah otomatis saya tahu, oh ini pola tulisannya siapa. Tulisannya Edwin, ternyata kok di-copy sama tulisannya Kasilas. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu kelihatan. Karena kalau dosen yang ngecek sampai dengan keseluruhan, pasti akan kelihatan. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, akhirnya gimana? Bisa jadi tipe soalnya dibuatnya dalam bentuk esai. Jadi lebih bisa kalian berpikir secara bebas dan kreatif. Atau bisa jadi soalnya dalam bentuk kayak kalian mainan kuisis. Tapi saya juga cemas karena kenapa kuisis pun sekarang kalau cari jawaban juga bisa lewat Google Form juga
Sekarang juga bisa. Itu banyak trik and tipsnya gitu ya kalau di TikTok gitu ya. Kadang suka ada yang ngasih tahu keresahan mahasiswa, tipsnya seperti ini, nanti solusinya gini. Ada. Nah, jadi dengan kata lain, contoh dari yang simpel kehidupan sehari-hari itu bisa. Sama halnya juga dengan penggunaan teknologi. Sekarang data e-hak yang dimiliki oleh aplikasi pelindung Peduli Lindungi itu bocor. Jadi riwayat perjalanan kalian kemana-mana bocor gitu ya. Nah, data perjalanan itu ada NIK kalian dan segala macam. Nah, itu kemarin juga lucu. Kominfo berseteru dengan Kemenkes. Nah, nanti coba kalian cek lah mana yang lucu gitu ya. Lucunya di mana, lihat nanti beritanya. Karena jadi kalau tidak salah saya tangkap ya, Kominfo mengintegrasikan data ke Kemenkes. Kemenkes mengatakan bahwa aplikasi tersebut dibantu oleh pihak ketiga. Nah, data itu yang bocor adalah data dari pihak ketiga. Terus, kalau kayak gitu, aplikasi Peduli Lindunginya dibuat atas tanggung jawab siapa? Kan namanya kontrak pemerintah kan harusnya yang bertanggung jawab pemerintahnya. Kalau kita nggak bisa menghubungi dengan pihak ketiga, berarti kan harusnya kita komplainnya ke pemerintah. Benar kan teman-teman? Nah, itu yang jadinya lucu. Jadi nanti silahkan banyak ini ya podcastnya dan segala macam tentang data e-hak tersebut. Katanya sekarang sudah nggak pakai lagi data e-haknya, udah nggak diperlukan gitu ya. Nah, coba nanti silahkan di cross check saja. Itu nanti juga bisa masuk ke bagian seperti kasus untuk yang privacy dan security. Berarti dengan kata lain data pribadi kita dengan tidak sengaja bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk dibocorkan. Begitu deh. Jadi dampak negatifnya banyak sekali. Gitu ya. Oh iya Bu, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya mau bertanya. Silakan. Saya Bu. Desta. Yuk Desta. Saya Bu. Habis dari itu Guida. Bu, tadi bagian dampak dari sistem informasi yang ekonomi, bagian relatif cost, di dalam video disebutkan teknologi informasi membantu memproduksi lebih banyak dan konsisten. Tetapi jika manajemen lebih memilih untuk pabrik, lebih memilih untuk menginvestasikan untuk pekerja pabrik, pertanyaan saya apakah berarti teknologi informasi ini bisa memperkecil lapangan pekerjaan, Bu? Atau mungkin pemahaman saya yang salah? Oke, terima kasih Desta. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Relative cost itu diharapkan lebih besar yang namanya benefit dibandingkan bagian cost-nya. Nah, masalahnya adalah kadang ada yang beranggapan teknologi yang ada membuat semua pekerjaan jadi kehilangan. Jadi si profesi-profesi tertentu itu jadi kehilangan pekerjaannya karena akibat teknologi. Contoh, waiters itu di era pandemi di saat ini di negara maju sudah digantikan oleh teknologi robot. Jadi para pelayan yang biasanya bantu bawain menu makanan, nanya mau apa, terus nanti kalau udah dipesan itu akan dibantu juga diantarkan makanannya ke mejamu. Nah, di situ dengan kata lain pekerjaan yang sifatnya model waiters itu jadinya tergantikan oleh tenaga robot. Tapi balik lagi di sini jelas kita sebagai manusia itu harus mengontrol adanya sebuah teknologi. Kalau emang dibuatnya dengan niatnya tidak baik, pasti hasilnya juga akan tidak baik. Seperti banyak kok contoh filmnya menyebarkan virus, terus membuat negara menjadi kacau, itu banyak gitu ya contoh-contoh dari penerapan sebuah teknologi. Tetapi kalau misalnya di sini contohnya hanya untuk membantu pekerjaan, berarti dengan kata lain kontrolnya di manusia membuat teknologi itu ya hanya untuk maksud tujuan membantu, bukan untuk menghancurkan namanya kehidupan manusia. Seperti itu, Desta. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Guida, jadi tanya, Guida. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya mengenai teknologi IT atau IS. Kalau yang mau saya tanyakan tuh kalau di perusahaan tuh
apa saja teknologi yang diimplementasikan. Oke, terima kasih, Wida. Oke, contohnya adalah ERP. Nah, sebentar, saya akan tunjukkan ke teman-teman. ERP itu seperti apa gitu ya. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning yang nantinya digunakan untuk membantu mengintegrasikan seluruh unit di seluruh organisasi. Nah, karena minggu lalu itu sebenarnya saya mau memberikan contoh untuk SAP-nya, tampilannya, tetapi saya pakai contoh yang lain aja dari tampilan SAP, yaitu menggunakan video animasi yang ada dari Oracle untuk memberikan informasi terkait dengan bagaimana cara kerja ERP. Sebentar, saya bukakan dulu. Nah, ini saya akan share screen ke teman-teman. Oke, sebentar. Sudah masuk suaranya belum ya? Takutnya belum. Masuk ya? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu saya full screen kan. What is ERP? And how can it help your business? ERP stands for Enterprise Resource Planning. Companies have relied on it since the 90s to streamline processes and improve data visibility around finance, project management, and manufacturing. However, the cost of ownership began to climb significantly, and on-premise ERP couldn't keep up with modern security demands or technology trends. So, ERP evolved to embrace the internet with new features and functionality. Enter ERP Cloud. The cloud offers a more affordable alternative for ERP because it eliminates the need for software and hardware or additional IT staff. ERP Cloud enables organizations of all sizes and across all industries to make significant cost savings, improve business insight, enhance collaboration, and increase efficiency. Oracle ERP Cloud is built for the digital age, delivering on the promise of the end-to-end process, visibility, and speed, all at a lower cost. Oke, jadi dengan kata lain, Oracle ini sudah cukup jelas videonya, teman-teman? Atau perlu saya ulangi sekali lagi? Halo? Jadi jelas ya, dari Oracle ini ternyata dia, sebentar, saya akan flashback yang ke belakang sebentar. Nah, dia di sini membantu untuk menghubungkan dari pihak yaitu supplier dengan bagian di dalam perusahaan sendiri. Jadi kalau ini diandaikan sebagai supplier yang membantu untuk memberikan informasi bahan baku dan segala macam. Nah, terus kemudian sampai dengan di bagian perusahaan tentunya ingin ketahuan, oh jumlahnya berapa sih yang dikirim? Kalau bahan bakunya 50, untuk tepung terigu cukup nggak nanti buat bikin roti dalam jumlah 1000 untuk memenuhi pesanan konsumen. Nah, ini kan lambang pabrik. Terus ini konsumen. Jadi dengan kata lain, ERP, Enterprise Resource Planning ini bisa digunakan untuk menghubungkan antara bagian, yaitu supplier, sampai dengan bagian konsumen, sampai ke bagian distribusi. Karena nanti di dalam tampilannya, itu ada modul untuk accounting, terus ada bagian untuk production, di production juga ada terkait dengan pesanan PO, purchase order-nya berapa, lalu juga untuk pengirimannya itu berapa buah, sampai dengan shipment atau pengirimannya dengan transportasi apa. Nah, nanti silakan teman-teman kalau yang penasaran, tunggu tanggal mainnya gitu ya, ketika teman-teman ditawari untuk belajar software SAP atau System Application Product gitu. Nah, aplikasi tersebut secara software itu digunakan oleh semua
perusahaan-perusahaan company yang besar, karena untuk membantu menghubungi antara pihak supplier sampai dengan pihak customer. Nah, bagaimana dengan jasa, perusahaan jasa? Tadi kan saya contohkan perusahaan manufaktur ya. Kira-kira bisa nggak perusahaan jasa dihubungkan dengan ERP? Bisa, teman-teman. Mengapa? Contoh bank itu menawarkan jasa perbankan, dia bisa menggunakan software ERP karena akan menghubungkan dengan pihak yaitu bagian nasabahnya. Nah, kalau suppliernya diganti dengan apa, Bu? Berarti ada kalau misalnya BCA, dia menawarkan dengan bagian si investor, berapa rupiahkah, dan segala macam. Nah, itu jadi dengan kata lain, ERP di sini tidak berhenti hanya di perusahaan manufaktur, tetapi juga bisa di perusahaan jasa. Seperti itu, Guida. Gimana kira-kira? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, semoga bisa jadi brainstorming ya. Nanti kalau ada tawaran belajar lebih detailnya, silakan. Gitu. Oke, ada Maaf, Bu, mau nanyain tadi, Bu, yang supplier yang Ya, apa oke. yang jasa tadi siapa, Bu? Supplier yang jasa bisa dari, kalau dia rumah sakit gitu ya, berarti bisa dengan penyedia obat, terus kemudian bagian pemerintah untuk membantu memberikan informasi obat-obat apa saja yang dibantu oleh pemerintah, obat generik dan segala macam. Tetapi kalau untuk yang perbankan, bisa dari bagian investor memberikan berapa dananya dan segala macam. Sekolah pun juga sebenarnya bisa pakai ERP, tetapi di sini kan lingkupnya dia pendidikan, berarti ada pihak keluarnya itu siapa, yaitu tentunya mahasiswa atau siswa yang membayar. Tapi kan kadang kalau semakin berat secara kompleks tampilan ERP-nya, itu pembangunan atau membuat software-nya juga semakin lama dan semakin mahal tentunya. Maka tadi dikatakan sekali keluar uang berarti investasinya besar, tapi kalau uang itu dikeluarkan itu semakin banyak tetapi tidak ada gunanya, ibaratnya kalian beli laptop banyak bagus-bagus tapi kalian nggak paham dengan fungsinya hanya digunakan untuk nonton drama Korea, ya otomatis dengan kata lain tidak akan ada gunanya software tersebut. Gitu teman-teman. Itu Jerry? Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, oke. Oke, kita beralih dulu ke diskusi kelompok ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya kembali, dipersilahkan. Lalu diskusi kelompok hari ini itu berarti adalah kelas di sini untuk grup kedua. Nah, teman-teman grup kedua sudah siap belum? Halo. Halo, Bu. Sudah siap, Bu? Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap berarti bisa sambil menyiapkan untuk presentasinya. Ini karena ada satu mahasiswa yang nggak hadir, maka nanti saya akan melakukan presensi manual saat teman-teman presentasi. Jadi saya lihat dari partisipannya. Oke, silahkan teman-teman kelompok 2. Saya izin share screen ya. Silahkan, terima kasih Kak Silat. Udah muncul belum? Drew, udah muncul belum, Drew? Drew. Sudah muncul, Mas. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Information System, Organization and Strategy. Di sini ada saya sendiri, Alexander Daniel Casillas. Kemudian ada Dita, ada Philip, Sendang, dan Valen. Kita langsung masuk ke slide kedua. Oke, teman-teman semua di sini udah pasti pada tahu kan apa tuh Alfamart. Nah, Alfamart itu mulanya merupakan sebuah toko perusahaan dagang biasa yang didirikan oleh Susanto dan keluarga pada tahun 1989. Nah, kemudian
Alfamart berkembang menjadi toko swalayan modern, salah satu toko swalayan modern yang sering teman-teman semua jumpai. Ya kan? Pada mulanya Alfamart itu namanya bukan Alfamart, tapi Alfa Minimart, ya kan? Terus kemudian ada akuisisi dan lain sebagainya hingga pada tanggal 27 Juni 2002 Alfa Minimart berubah nama menjadi Alfamart. Oke. Apa sih yang bakal kita bahas di sini? Yang pertama itu ada bagaimana teknologi dapat membantu perkembangan Alfamart sendiri. Yang kedua, apakah sistem informasi berperan besar dalam membantu Alfamart mempertahankan bisnisnya? Jika ya, seberapa besarkah SI dapat membantu perkembangan Alfamart tersebut? Terus yang ketiga, apa inovasi terbaru Alfamart dalam menghadapi para pesaingnya? Terus yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi Alfamart berkaitan di masa pandemi ini? Oke, kita lanjut. Bagaimana teknologi dapat membantu perkembangan Alfamart? Nah, di sini untuk menyampaikan karyawan 80.000 karyawan tentu tidak mudah jika kita menggunakan surat menyurat atau ya surat pos begitu kan. Tentunya nggak mudah buat Alfamart nyampein satu-satu, dan kemudian kemungkinan bakal ada kendala satu sisi, atau misalnya bisa kayak dalam pengiriman suratnya itu basah karena hujan, atau misalnya amit-amit dalam mengirim surat terus truknya kebakar jadi suratnya tertunda. Nah, di sini pihak Alfamart memberikan solusi dengan mengembangkan sistem yang bernama ATouch. Nah, ATouch ini diperuntukkan untuk berkomunikasi, berharap agar rapat bisa dilakukan secara interaktif kapan saja. Jadi 80 karyawan itu terhubung satu sama lain. Nah, di mana di sini berarti membuktikan bahwa teknologi itu membantu perkembangan Alfamart dengan teknologi ATouch ini sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih Alfamart dapat menghubungkan Alfamart-nya sendiri dengan para pelanggan? Kan? Ya. Nah, Alfamart di sini juga menciptakan aplikasi yang bernama AlfaGift. AlfaGift adalah aplikasi yang diperuntukkan kepada pelanggan untuk melihat promo-promo terbaru dari Alfamart, katalog produk hingga lokasi Alfamart-nya sendiri di mana. Nah, terus Alfamart juga di sini mengembangkan game yang bernama Fishmart sebagai bagian dari strategi digital marketing. Pengguna bisa memancing poin-poin yang nantinya bisa digunakan untuk berbelanja produk sponsor di toko fisik Alfamart. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini pertanyaan kedua, untuk menjawab pertanyaan kedua, apakah sistem informasi berperan besar dalam membantu Alfamart mempertahankan bisnisnya? Jika ya, seberapa besarkah SI sangat membantu? Oke. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang, pertama, kegiatan bisnis operasional. Yang kedua, menunjang manajemen dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, menunjang keunggulan strategis kompetitif. Nah, pada kasus Alfamart, sistem informasi digunakan untuk menunjang kegiatan bisnis operasional mereka, dan dalam masa sulit juga mempertahankan bisnisnya. Kegiatan bisnis operasional ini kayak contohnya tadi tuh yang saya sebutin. Contohnya ATouch tadi. Jadi ATouch ini membantu si Alfamart dalam mengembangkan kegiatan bisnis operasional. Jadi selama operasional bisnis berjalan, ATouch ini sangat membantu Alfamart. Apakah sistem informasi bagaimana sistem informasi memiliki peran dalam menunjang, pertama, kegiatan bisnis operasional, dan yang kedua, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada kasus yang di sini tuh kasusnya pada tahun 2021 bulan Januari, di mana waktu itu sedang diadakannya namanya PSBB, pembatasan operasional usaha pembatasan sosial berskala besar. Nah, di sini Alfamart memiliki strategi untuk menyiapkan layanan antar ke rumah. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang yang mereka inginkan tanpa keluar rumah, di mana pada saat itu kita semua pada takut untuk keluar rumah. Nah, di sini Alfamart menyediakan dua aplikasi via aplikasi. Yang pertama aplikasi WhatsApp, dan yang kedua aplikasi AlfaGift, yang dapat dilakukan mulai pukul 7 hingga pukul 9, dan barang akan dikirimkan ke konsumen pada hari yang sama. Nah, dari kasus ini bisa dilihat bahwa si
si teknologi ini membantu Alfamart dalam menunjang mengambil keputusan. Jadi kayak si pihak Alfamart ini mengambil keputusan bahwa atasannya Alfamart mengambil keputusan bahwa gimana nih caranya biar kita tetap bisa melakukan usaha bisnis tapi kendalanya itu PSBB. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan AlphaGift ini. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Baik, sekarang akan dilanjutkan oleh saya. Lanjut kepada apa inovasi terbaru Alfamart dalam menghadapi para pesaingnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Alfamart dan Indomaret memperlihatkan aura kompetisi dengan aksi gerai yang berdekatan. Persaingan keduanya tetap terasa panas bahkan ketika proyeksi ekonomi menunjukkan kondisi sebaiknya. Sejauh ini Indomaret tercatat lebih unggul daripada Alfamart, mulai dari jumlah gerai hingga nilai penjualannya. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut dari Indomaret, banyak inovasi yang diluncurkan oleh Alfamart untuk menghadapi para pesaingnya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Seperti halnya pada tahun 2020, Alfamart meluncurkan inovasi baru, yakni AlphaX dengan konsep kolaborasi minimarket dan coworking. AlphaX hanya berada di lokasi tertentu saja. Misalnya untuk yang di daerah Jakarta, AlphaX berada di Universitas Tarumanegara, Bina Nusantara, dan juga Universitas Indonesia. Dengan Alfamart membuat terobosan seperti ini, pastinya akan sangat menarik perhatian masyarakat, terutama bagi para kaum milenial yang senang mengerjakan tugas di luar rumah. Namun karena masih pandemi, AlphaX ini tetap menetapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung. Next. Selain itu juga, Alfamart juga memiliki Alpha Express dan AlphaGift sebagai bentuk inovasi yang digunakan untuk menambah nilai penjualan. Alpha Express sendiri berada di lokasi-lokasi yang spesifik, seperti stasiun, rest area, bandara, pelabuhan, dan stasiun MRT, serta perkantoran dan rumah sakit. Sedangkan AlphaGift merupakan aplikasi yang digunakan oleh Alfamart untuk mempermudah para masyarakat untuk berbelanja dari rumah selama masa pandemi ini. Next. Apa saja tantangan yang dihadapi Alfamart? Di masa pandemi COVID-19 saat ini, hampir semua sektor mengalami kelesuan, terutama sektor industri mikro, kecil dan menengah, seperti akomodasi, penyediaan makan minum, dan jasa pariwisata. Banyak usaha yang tutup dan mengurangi pegawai sebagai imbas dari kelesuan ekonomi, turut berdampak besar pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Namun di balik itu semua, kondisi ini banyak menjadi momentum UMKM untuk naik kelas dengan memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk, jasa pengantaran barang atau jasa, hingga akses perluasan pasar kepada generasi muda yang atau biasanya disebut generasi milenial yang juga sudah melek teknologi. Hal ini disebabkan oleh semakin cepatnya proses transformasi teknologi yang berkembang saat ini. Next. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart memperkuat strategi penjualan secara online dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Strategi ini memungkinkan konsumen tetap berbelanja di tengah kebijakan PSBB. Corporate Affairs Director Sumber Alvaria Trijaya Solihin mengatakan, bisnis perseroan tetap berjalan dengan cara menggunakan strategi bisnis belanja online selama pandemi COVID-19 ini. Para konsumen bisa mengakses website dan aplikasi WhatsApp yang sudah tersedia, dan juga aplikasi AlphaGift yang tadi sudah disebutkan di slide depan. Next. Strategi bisnis belanja online ini dilakukan agar para konsumen dapat berbelanja meskipun tetap di rumah. Selain itu, kami memastikan distribusi tetap berjalan dengan normal, sehingga barang-barang kebutuhan pokok selalu tersedia, ujar Solihin kepada investor Daily di Jakarta baru-baru ini. Terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap perseroan, dia mengatakan berimbas terhadap operasional bisnis perseroan, seperti pembatasan jumlah gerai-gerai di beberapa daerah. Kami mengikuti ketentuan yang berlaku, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, termasuk menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran mulai dari toko hingga pusat distribusi, ujar dia. Perseroan juga telah menerapkan kebijakan WFA
untuk karyawan yang dapat mengerjakan pekerjaan dari rumah. Sedangkan untuk karyawan yang tetap harus melakukan aktivitas di toko, kerja di lokasi, mereka diwajibkan untuk mengikuti protokol yang ada. Next. Ini daftar pusakanya. Ya, terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih teman-teman. Ini kalau saya lihat tadi yang presentasi yaitu Casillas dengan Philip. Berarti dua teman yang lainnya akan bertugas sebagai membantu tanya jawab, betul ya? Apa gimana? Betul, Bu. Betul. Oke, ya. Sebelum masuk ke proses tanya jawab sambil teman-teman menyiapkan gitu ya, yang mau bertanya siapa, saya akan bertanya ke teman-teman, Wila ini masuk apa tidak ya? Halo Wila. Angelia Wila. Nggak ada kabar teman-teman dari Wila? Nggak ada kabar, Bu, ya. Nggak ada kabar ya, Win. Oke, ya. Nanti diinfo ya, kalau tidak ada kabar, dia sudah 2 kali tidak masuk. Pertama sakit, yang kemarin masuk, yang sekarang nggak tahu tidak ada kabar karena apa. Nanti mohon dibantu ya teman-teman ya, biar teman-temannya juga lulusnya barengan. Oke, siapa yang mau bertanya kepada kelompoknya Casillas? Di sini tadi yang presentasi ada Philip dengan Casillas. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya. Oke, ya pelan-pelan. Dari Jessica, yuk silakan Jess. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa strategi yang diterapkan oleh Alfamart di bidang pelayanan jasa dan distribusi barang? Terima kasih. Sudah jelas pertanyaannya, teman-teman, dari Jessica? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Pertanyaan kedua tadi siapa? Cewek juga nih kayaknya. Halo, tadi siapa nih selain Saya, Jessica? Bu. Oke, yuk silahkan. Perkenalkan, nama saya Alexandra Fonda, NIM 20139. Mau tanya, Bu, kan kalau misal di sekitar rumah saya itu, kadang saya lihat ada minimarket, namanya bukan Alfamart, tapi dalamnya itu Alfamart. Jadi kayak misal depannya itu namanya Rizky Mart, tapi dalamnya itu isinya etalase-etalasenya itu Alfamart, dan petugas-petugas kasirnya itu juga menggunakan seragam Alfamart. Yang saya ingin tanyakan, apakah itu termasuk salah satu inovasi dari Alfamart untuk memperluas bisnisnya? Terus kalau misal seperti itu, apakah toko tersebut itu juga terintegrasi sistemnya dengan Alfamart pusat? Terima kasih. Terima kasih, Fonda. Kalau di Kulon Progo namanya Tomira. Nanti coba nih, gimana nih teman-teman ini. Oke, ada lagi mungkin satu lagi dulu. Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Siapa nih? Perkenalkan, nama saya Safira, NIM 2021141136. Alfamart ini kan franchise ya, jadi kan di setiap daerah tuh pasti ada, ya ada juga yang nggak ada, tapi kebanyakan di kota-kota besar itu ada. Apakah sistem Alfamart di setiap kota ini berbeda atau sama? Apakah ada yang membedakan di setiap daerahnya? Juga kalau yang saya tahu itu Alfamart sama Indomaret juga berdekatan. Apakah sebelum mereka membangun Indomaret sama Alfamart itu ada joinan terlebih dahulu atau otodidak langsung bersebelahan gitu? Yang saya tanyakan itu cukup. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Oke, 3 dulu ya, biar nggak mabok ini teman-teman presenternya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja, nunggu jawaban dari teman-teman presenter ya. Butuh waktu berapa menit teman-teman presenter?
Halo. Kasilas atau Philip mungkin menjawab. 20 menit boleh, Bu? Oke, 20 menit. Oke, kita ngobrol apa ya, teman-teman? Oke, kita ngomong serba-serbi kuliah aja deh, daripada percakapannya jadi semakin berat gitu ya. Kalau tadi kita kan sudah bahas tentang penggunaan teknologi di dalam pekerjaan, terus kolaborasi. Nah, sekarang bahas kasus terkait dengan strategi. Nah, saya mau tanya sama teman-teman. Ini saya ajakin teman-teman curhat sharing. Ya, feel free selama 20 menit. Apa yang kalian lakukan strateginya saat kuliah online seperti ini? Gimana? Ada yang mau coba sharing ke saya? Strategi apa yang kalian lakukan kira-kira? Apakah strateginya adalah bangun tidur langsung on cam? Atau strateginya apa? Ada yang mau coba sharing? Atau bangun tidurku terus mencari Indomie untuk buat bekal sarapan kuliah online? Atau gimana? Gimana teman-teman? Ini kan contoh simpel dari saya hidup sehari-hari. Kira-kira gimana? Ada yang mau coba menceritakan Kak sama saya? Jangan malu-malu lah. Gimana teman-teman? Ini karena angkatan 20 gitu ya. Saya sebagai DPA angkatan 18 kan, kalau saya tanyakan kayak gini, jawabannya nanti pasti, Bu, udah nggak kuliah banyak, kami udah tinggal dikit. Yo. Nah, kalau kalian yang saya tanyakan gimana nih kalau di angkatan 20? Fon, tunjuk temanmu, Fon. Ini teman-temanmu pada diem nih, berbahaya ini. Benar-benar habis makan terus, habis bangun tidur terus cari Indomie buat sarapan, jangan-jangan. Ini bebas, Bu. Bebas. Stefi boleh, Bu. Stefani. Oke, ya, Steph. Halo, Steph. Halo, Bu. Ya, gimana, Steffi? Bangun tidur, terus cuci muka, gosok gigi. Kalau sempat mandi, ya mandi. Kalau nggak sempat, ya nanti. Terus Zoom. Gitu. Oke. Oke, terima kasih, Stefani. Tunjuk temannya lagi, Steph. Biarin, nanti kalau nggak diginiin susah nih. Iya, Win. Kamu dulu ya, Win. Nanti kalian berdua tak suruh tunjuk temannya. Strategi yang saya lakukan saat kuliah online ini, yang pertama harus bisa mengatur waktu, Bu. Yang utama harus bisa mengatur waktu, baik itu dari bangun tidur, ikuti kuliah secara online. Apalagi kuliah online ini kan waktunya tidak sesuai, kadang jam 8, kadang jam 10, ada yang udah sore itu. Oke, mengatur waktu. Penting bisa mengatur waktu saja, Bu. Oke. Oke, terima kasih Edwin. Oke, Steph, kamu nunjuk siapa, Steph? Nanti biar Edwin memikirkan siapa yang ditunjuk satunya. Melisa. Siapa? Melisa. Melisa, halo Mel. Nah kan kalau tunjuk-tunjukkan gini kan jadinya yang nggak pernah berbicara dapat poin. Halo. Halo, gimana Mel? Kalau strategi itu ngatur mood. Kenapa? Kok penting ngatur mood buat kuliah online? Karena apa ya, biar belajarnya lebih enak. Kadang kalau moodnya lagi jelek disuruh belajar gitu kan semua materinya nggak masuk, jadi moodnya harus bagus. Oke. Ngatur moodmu biasanya gimana nih kalau yang biasa kamu lakukan? Makan, tidur gitu. Oh, oke, makan, tidur. Kalau saya biasanya juga ngatur mood kalau kerja dari rumah adalah cari ini ya, promo jualan kopi gitu ya, biar bisa ngopi, kata ngantuk kalau enggak. Oke, terima kasih Mel. Oke, Win, kamu tunjuk siapa, Win? Lah, bingung, kayak gak punya teman. Kamu gimana tuh, Win? Ada, Bu. Siapa? Jessica, Bu. Jessica tadi sudah. Yang Udah. belum pernah jarang ngomong sama sekali.
Bagas, Bu. Yo, gas, ayo gas. Gimana gas? Strategi saya sih ya bangun tidur, main dulu Bu, main game dulu sebentar, stretching gitu loh Bu, biar otaknya tuh panas gitu kan, baru lanjutin pelajaran. Karena saya kalau bangun langsung makan tuh biasanya ngantuk lagi Bu, tidur lagi makanya. Makanya serba salah Bu. Gak makan salah Bu. Ya itu Bu. Oke, makasih gas. Ya, saya juga kadang gitu kalau bangun tiba-tiba jam 3 pagi tuh bingung mau ngapain, yang dilakukan untuk melek apa ya kira-kira. Kan kita semua sama ya, normal ya manusia, kalau disuruh langsung belajar ya bisa, cuman kan itu kalau lagi ada keperluan harus segera dikerjakan. Tapi kadang juga saya memilih untuk mainan game atau enggak nonton cuplikan drama Korea sebentar lah, sekitar 20 menit untuk membangkitkan yang namanya pikiran gitu ya, biar tidak terlalu sepaneng banget. Nah, kalau makan betul gas, jadi tidur lagi. Itu apalagi kalau kamu campur makanan dengan Indomie gitu ya, sarapanmu. Nah, itu kamu tidur lagi tambah. Oke. Nah, teman-teman, kenapa saya tanya strategi gitu ya? Karena kalau strategi ini pastinya semuanya nanti akan berguna, mau buat kehidupan sehari-hari, buat perusahaan, buat kalian misalnya ketika nanti lulus gitu ya, ingin menjadi apa, mau daftar apa, atau setelah lulus terus kemudian maunya membantu Bapak Ibu kalau punya usaha, atau lebih kepada balik lagi ke desa jadi bantu jadi kepala desa atau jadi bendahara desa gitu ya, karena gajinya juga hampir sama dengan setara pegawai S1 fresh graduate yang di kota daerah juga gitu ya, malah hidupnya lebih terjamin kayaknya. Terus kemudian atau memilih langsung bedol desa, jadi istilahnya habis lulus yuk ke Jakarta semua berlomba-lomba. Terus kadang ada yang kalau nggak pernah tinggal di Jakarta, culture shock-nya adalah gajiku 5 juta kok. Iya besar, betul. Tapi kok harus ngekos, terus harus lagi biaya hidupnya sehari 100.000, padahal di Jogja aku 100.000 tuh bisa buat seminggu, makan angkringan dan beli makan burjo, mie dok-dok aja udah cukup gitu ya. Nah, tapi kalau di Jakarta kok sehari 100.000 belum transportnya dan lain-lain. Apakah itu cukup? Nah, tentunya strategi-strategi ini kan juga perlu dipikirkan matang-matang. Biasanya sih akan lebih nyaman kalau misalnya punya sharing dari pengalaman teman-teman yang sudah lulus atau misalnya dapat sharing dari orang tua seperti apa. Di perusahaan pun juga sama. Ketika dia kehilangan minat konsumen, gitu ya, maka strateginya apa? Apalagi sekarang pandemi ini, kalau teman-teman cek, saya yakin kayaknya Giant itu, tahu ya, supermarket Giant. Nah, supermarket Giant itu kalau di Jogja sudah nggak ada. Saya nggak tahu di tempat lain, di kota-kota besar lain, apakah masih ada atau tidak. Karena terakhir saya ke Bekasi 2019, Desember, gitu ya, itu di sana sudah tidak ada lagi Giant. Cuman kalaupun ada cuman 1 atau 2 itu juga sepi pengunjung dan segala macam. Padahal dulu ketika dia dibuka digandrung-gandrung mengalahkan yang namanya Hero. Nah, dengan demikian berarti strategi-strategi yang seperti itu yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang beralih referensinya atau taste-nya, rasanya gitu ya, tidak ingin lagi mau ke tempat Giant itu karena apa? Apakah kurang promo atau barangnya yang sedikit atau jangan-jangan pilihan harganya terlalu mahal, bisa jadi seperti itu. Nah, itu nanti akan kita pelajari teman-teman. Gimana sih caranya kalau misalnya strategi kalau barang terlalu mahal, kira-kira akan dilakukan strateginya apa? Tentunya harapannya kalau barang terlalu mahal ya berarti kita harus bikin harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Maka tadi kalau sempat disinggung
disinggung oleh Safira, ngapain toh Indomaret kok jadi satu itu sama Alfamart berduaan lagi, emang sengaja mau gandengan kayak truk gandeng atau mau gimana gitu ya nasibnya, apakah emang mau sengaja saling berdua saingan harga atau mau mengatakan aku eksis loh daripada kamu gitu ya. Kadang kan Alfamart itu sepi pengunjung, Indomaret yang rame banget. Nah itu juga saya juga nggak tahu apakah di dalamnya ada tuyulnya gitu ya buat manggil masyarakat silahkan datang ke Indomaret dibandingin Alfa. Bisa jadi seperti itu atau gimana? Nah nanti kita tunggu strategi apa sih kira-kira kenapa harus mereka barengan bersama-sama itu dari pendapat presenter seperti apa. Karena yang jelas banyak kok teman-teman bisa yang kita lakukan agar barang kita itu bisa laku dibandingkan dengan pihak yang lainnya. Nah, itu tadi saya sempat singgung ke strategi-strategi itu sesuai dengan materi hari ini juga yang akan saya sounding setelah ini gitu ya. Terkait dengan materi yaitu di chapter 3 di bagian Michael Porter. Sebentar saya akan tunjukkan ke teman-teman. Oke. Nah, ini sebentar. Di bagian halaman 100. Jadi di halaman 100 ini ada beberapa strategi. Nah, beberapa strategi yang dilakukan oleh Michael Porter gitu ya, yang direkomendasikan oleh Michael Porter untuk memenangi pesaing atau bisa buat kompetitif, yaitu tadi sempat saya singgung tentang low cost leadership. Terus mendekatkan dengan customer, caranya seperti apa, apakah diberi promo atau diberi diskon khusus, kalau beli minum ini jadi sekian, atau gratis, atau macam terserah. Nah, sampai halnya juga dengan produk diferensiasi, misalnya makanan yang lagi terkenal, misal apa? Krufel gitu ya, krufelnya itu yang biasanya hanya ada rasanya semuanya manis gitu ya, diganti dengan rasa yang gurih. Nah, itu bentuk dari produk diferensiasi. Atau fokus terhadap peluang pasar. Peluang pasar di sini adalah ya kalau pasarnya fokusnya di sana ada usaha ini, ya kita fokus gimana caranya bisa buat menangin daripada rival-rival kita. Nah, inilah yang dimiliki oleh strateginya si Porter. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman sempat saya tanya, Bu, kuliah itu saya strateginya macam-macam. Mau main game, mau mulai cari sarapan, kadang sempat nggak mandi. Ya kalau sempat mandi ya mandi, kalau enggak ya udah langsung bangun on Zoom selesai gitu ya, nanti baru cari sarapan. Nah, itu juga strategi yang kalian lakukan agar bisa belajar, termasuk juga tadi cari mood gitu, itu juga penting karena kalau nggak monoton ya, terus flat-flat aja, juga bingung. Apa ya, rasanya kayak kalau ada kiasan tuh kayak hidup tanpa rasa gitu ya. Jadi kadang sukanya jalan aja tapi nggak tahu mau ngapain. Oke, kita coba tanya ya. Kasilas dengan teman-teman kelompok sudah dapat jawaban belum? Karena saya juga udah habis nih joknya kalau kamu suruh 20 menit lagi. Nanti saya makin bukannya makin ngomongnya benar, nanti makin ngelantur-ngelantur. Gimana? Kasilas dengan teman-teman. Sudah, Bu. Sudah mendapat. Oke, yuk silahkan yuk disampaikan hasil diskusinya. Pertanyaan Fonda dulu mungkin bisa dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fonda. Pertanyaannya itu apa? Bentar. Jadi di daerahnya Fonda itu ada kan Alfamart, tapi namanya itu berbeda. Jadi memang Alfamart itu ada kerjasama dengan koperasi setempat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Tujuannya itu untuk membantu dalam distribusi barang untuk minimarket lokal
yang bertujuan untuk membantu minimarket lokal mendapatkan suplai barang dengan kualitas yang baik, sehingga usahanya juga dapat berkembang. Seperti itu. Bagaimana, Dan Fonda? Mau tanya lanjut boleh? Itu kalau misalnya buat, maksudnya kan tadi kerjasama sama koperasi kan, kenapa nggak dinamainnya Alfamart aja? Kenapa harus dinamain beda bukan Alfamart gitu? Mungkin aku bisa bantu jawab ya. Jadi tujuannya Alfamart tuh kayak mau ngebantu usaha bisnis daerah-daerah gitu ya, bukan daerah-daerah sih, kayak usaha warung-warung di daerah-daerah begitu kan. Nah, jadi mereka tuh pengen kayak membantu memberikan kayak apa ya, barangnya itu biar kayak kualitasnya bagus, tapi itu atas nama si warung ini. Jadi tujuannya Alfamart ini mau membantu mengembangkan warung. Jadi bukan mau membantu, ya sisi lain juga mau mempromosiin dirinya sendiri, tapi Alfamart itu lebih ke mau membantu si warung ini biar berkembang gitu sih. Ya, oke, terima kasih. Tambahan lagi sekali, mumpung kasihlah sempat singgung gitu ya, membantu usaha sekeliling UMKM untuk ditaruh di bantu untuk penjualannya. Contoh, Indomaret itu juga punya mitra UMKM gitu ya. Mereka harus bayar sewa. Sewa kalau pakai lahan di situ buat berjualan, ditambah kalau misalnya UMKM itu jualan keripik pisang atau apapun gitu ya. Kalau di Alfamart itu, kalau di Kulon Progo berarti menjual produk seperti air Kulon Progo. Nah, itu berarti dengan kata lain di sini namanya emang sengaja diganti gitu ya, Fonda, karena biar tidak menimbulkan kesenjangan dengan punya yang lain. Karena kan di sekelilingnya masih ada banyak toko-toko atau supermarket itu juga nggak ada swalayan-swalayan kecil gitu ya, yang sifatnya masih punya masyarakat. Nah, jadi Tomira itu singkatan toko milik rakyat, jadi nama Alfamart-nya diganti jadi Tomira. Nah, diharapkan dengan namanya yang diganti tidak lagi menganggap itu bagian yang di luar masyarakat. Bisa seperti itu, Fonda, dengan teman-teman lain. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Tadi yang pertanyaan Fonda yang jawab siapa ya? Sampai saya juga lupa nyatet nih. Valen, Bu. Valen ya? Oke, yuk. Selanjutnya siapa yang akan jawab pertanyaan yang Safira dan Jessica? Pertanyaan Jessica bisa dijawab. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan Jessica. Pertanyaan tadi, apa strategi yang disiapkan Alfamart di bidang pelayanan jasa dan distribusi barang? Seperti yang kita jelaskan di PPT tadi, strategi yang dilakukan di bidang pelayanan jasa oleh Alfamart, di pandemi gini Alfamart itu udah menyediakan WhatsApp dan AlfaGift sebagai salah satu pelayanan jasa. Nah, kemudian udah disediakan juga jasa pengirimnya. Nah, kalau misalnya dalam distribusi barang, strategi yang di Alfamart tadi juga udah kita jelaskan, kita menggunakan e-touch. Jadi e-touch ini digunakan untuk pencatatan di Alfa kota mana barang tersebut sudah didistribusikan gitu. Gimana, Jess? Baik, terima kasih Dita atas penjelasannya. Oke, itu toko pesaingnya juga sama kok. Punya aplikasi, pesan lewat online, terus nanti tahu-tahu petugas Indomaret datang bersama dengan apa sih, kayak bagasi kecil yang di motornya gitu ya, buat ngantar-ngantar barang. Itu juga seperti itu bisa. Mungkin kalau di Alfa bantunya dengan cara WhatsApp dulu biar semuanya bisa lebih mudah terkoordinasi. Oke, makasih Dita infonya. Terakhir, pertanyaannya Safira. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Safira. Pertanyaannya tadi, apakah Alfamart dan Indomaret itu sengaja bersebelahan? Jawabannya mungkin iya, karena keduanya memang ingin bersaing dalam
retail, kemudian juga ingin memperluas gerai agar tidak saling tertinggal, dan yang terakhir mungkin ingin meningkatkan kualitas layanan jasa. Dan walaupun mereka bersaing, mereka tuh nggak takut karena mereka sama-sama menjual barang yang selalu dibutuhkan, kayak misalnya di Indomaret ada sabun, sampo, dan sebagainya. Di Alfamart pun juga ada seperti itu. Jadi kalau misalnya di toko yang satunya nggak ada, jadi mungkin bisa ke toko yang lain. Jadi walaupun mereka bersaing, mereka tetap nggak takut untuk ini. Ya, gitu, Bu. Oke, terima kasih Sendang. Gimana Safira? Kalau strategi tadi ya bisa dijawab dengan yang pertanyaannya Jessica. Gimana Safira? Yang mengenai franchise tadi belum, Bu. Oh, oke ya. Yang franchise gimana, teman-teman? Ya, maaf, tadi pertanyaan Safira yang franchise yang mana ya? Enggak begitu jelas yang kita tangkap yang kenapa Alfamart sama Indomaret berdekatan. Kan Alfamart itu kan perusahaan franchise gitu. Jadi di setiap kota atau daerah kan pasti ada. Nah, itu tuh sistem di setiap Alfamart di setiap kota itu sama apa enggak? Mungkin kalau Bu Nisita bisa menjawab, kalau enggak kami mau minta waktu lagi. Ini yang dapat poin saya nih habis ini. Oke, tadi juga pertanyaannya Honda yang terkait dengan sistem namanya diganti juga belum kalian jawab itu. Yang jelas ketika tadi dalamnya semuanya sama gitu ya, pegawainya sama atas nama Alfamart, terus displaynya sama, berarti dengan kata lain setiap franchise diharapkan semua produk itu disuplai oleh supplier yang sama juga karena akan ada truk khusus yang datang. Di sisi lain, software-softwarenya pun juga diharapkan sama. Kenapa? Karena kalau berbeda otomatis tidak bisa digunakan untuk pelaporan hingga ke pusat, gitu ya. Nah, cara yang seperti itu berarti cara kerja dari sistem ERP yang tadi saya simulasikan ke teman-teman. Jadi, supplier mendatangkan barang berapa, terus kalau stoknya habis berarti bagian pusat akan merecall bagian supplier si A, tolong datang. Misalnya itu supplier tersebut adalah kumpulan dari setiap supplier gitu ya. Kadang kan ada startup seperti Warung Pintar itu, dia membantu toko-toko kelontong atau toko apapun yang dengan kata lain dia beli dari beberapa supplier. Jadi sebagai pihak penyalur barang gitu ya. Jadi suppliernya Nestle, dia beli barang Nestle apa saja. Terus kemudian di sisi lain juga ada minyak Sania, itu dibeli juga oleh si startup itu seperti apa. Nah, bisa jadi pihak-pihak Alfa ini bergerak atau dengan kata lain memanggil beberapa supplier yang sama. Gitu. Jadi itu ketahuan hanya bisa ketika menggunakan software sistem yang sama juga. Karena kalau berbeda otomatis tidak akan bisa ke-recall. Seperti itu, Safira. Maaf Bu, berarti kalau namanya berbeda itu berarti itu mereka juga franchise, masuknya franchise ya? Biar Iya. namanya berbeda. Iya, betul. Betul. Ya, Kalau makasih, Bu. iya sama-sama. Di dekat saya ini juga tempat tinggal saya daerah Nawaklaten itu ada yang namanya tokonya Indomaret sebenarnya, cuma diganti namanya jadi apa Tiga Putra apa gitu, saya juga lupa. Harganya jelas lebih mahal, ya. Walaupun dia franchisean, tapi mengganti nama, tapi masalahnya karyawannya sudah tidak lagi pakai baju Indomaret, dia pakai batik semua. Nah, itu juga kalau dia masih mau menggunakan software yang sama dengan Indomaret, ya berarti dia satu lini. Apa ya, istilahnya perjanjiannya hanya nama merek dagangnya aja yang diganti, tidak semua display barangnya gitu. Oke. Kalau tadi saya sempat nggak tahu ya, ini kadang ada yang bilang strategi penjualannya mereka bersebelahan, betul ya tadi yang dikatakan oleh Senang,
katanya ada salah satu merek barang gitu ya. Kalau dicari di Indomaret nggak ada, tapi di Alfa ada. Itu contohnya kayak makanan ringan Pocky yang varian baru katanya ada di sana. Saya juga belum menemui. Saya juga jarang untuk berkunjung ke Alfa karena sudah mager duluan alias biasanya raknya terlalu sempit gitu ya. Jadi nggak terlalu nyaman buat belanja. Nah, itu mungkin nanti kalau kapan-kapan saya ngecek juga bisa jadi, yes, mungkin ketemu juga barang yang berbeda dari Indomaret. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan hari ini diskusinya. Jadi ada strategi, ada penggunaan sebuah sistem, terus pentingnya sistem itu seperti apa, lalu berbagai macam penolakan yang mungkin timbul dari sebuah sistem juga kalau diterapkan di organisasi. Sebenarnya maksudnya baik untuk membantu memberikan informasi, tetapi kalau ditolak, ya tidak akan jadi baik. Jadinya ya kita menghambat diri kita sendiri untuk berkembang. Seperti itu. Oke, minggu depan kita masuk ke chapter 4 gitu ya. Nah, untuk kemarin saya kan sempat menginfokan bahwa tugas akhir teman-teman belum saya infokan ya untuk USIP-nya apa. Jadi nanti saya akan meminta teman-teman, ini saya share aja, formatnya belum saya buat betul, tetapi saya sounding dulu, minggu depan baru saya berikan ke teman-teman info detail lengkapnya, tapi bisa sambil teman-teman pertimbangkan mau ngapain gitu ya. Nah, ini di dalam buku ini, bentar, saya buka brief kontennya. Coding. Yang bagian komplit deh. Nah, di bagian yang komplit, itu kan setiap chapter ada subbab-subbabnya. Jadi, nanti teman-teman, saya perbolehkan mau mengerjakan secara individu, atau mau menggunakan kelompok yang sama, atau mau diubah lagi jadi kelompoknya berdua-dua, monggo nanti sambil teman-teman pertimbangkan, karena saya mencari jawabannya minggu depan gitu ya, mau seperti apa mekanismenya. Yang jelas, dari setiap bagian chapter ini ada subbab-subbabnya. Nah, kalian boleh mengambil satu subbab penarik gitu ya. Misal contoh e-commerce. E-commerce ini apa? Terus kemudian nanti dicarilah terkait misalnya ada kasusnya, keuntungannya e-commerce seperti apa, terus pendapat teman-teman bagaimana kalau dikaitkan sama materinya. Jadi maka dengan kata lain diskusi-diskusi kita seperti ini gitu ya, yang kita lakukan setiap minggunya. Kadang kan saya suka menyeletuk berbagai contoh kasus lain lagi yang lagi sistemnya terkini saat ini. Contoh tadi kayak kebocoran data e-hub dan segala macam. Nah, itu bisa digunakan oleh teman-teman untuk dieksplorasi lebih detail. Dari segi plus minusnya, pro dan kontranya, sampai dengan kaitannya dengan materinya. Jadi nanti ngambilnya satu subtopik aja ya, bukan topik besar. Kalau topik besar kan dia jelas e-commerce masuk ke bagian chapter 5 sendiri, atau di chapter 2 minggu lalu itu masuk ke topik yaitu e-commerce, ada e-business, ada e-commerce, ada e-government. Nah, jangan diambil semuanya, jadi fokus satu aja. Nah, nanti monggo teman-teman mau menggunakan kelompok yang sama untuk mengerjakannya, atau mau milih berdua-dua, tentunya kalau ini ganjil gitu, nanti pasti ada yang bertiga satunya, atau mau individu. Nah, nanti silahkan dipertimbangkan, minggu depan saya ingin tahu jawaban dari teman-teman, sambil saya menyiapkan format penulisannya. Biar nanti teman-teman bisa nyicil gitu ya, dari sekarang, buat tugas akhir yang akan membantu teman-teman untuk yaitu pengganti nilai USIP sendiri. Oke? Karena kalau tak suruh buat video kayaknya susah ini. Mau gabungin gimana cara bikin video, Bu, yang ada
on Zoom semua ya, garing deh. Saya nonton on Zoom garing kalau nggak video gitu. Karena kan nggak bisa bersimulasi gitu ya. Yang ada nanti coplik-coplik sana sini. Iya kalau trimnya berhasil, kalau trimnya nggak berhasil nanti saya kena komplain lagi, Bu, laptop saya langsung jebol karena disuruh nginstal sama Ibu Filmora dan Cut Pro dan segala macam. Nah, udah kalau udah kayak gitu berarti saya yang menjadi berdosa karena meminta teman-teman untuk membuat hal tersebut. Jadi kita studi literatur saja. Nanti bisa dilihat dari berbagai macam berita ya, sudut pandang berita, terus penyelesaiannya seperti apa. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya sounding tugas akhir ini. Nanti untuk detail lebih lanjutnya saya akan infokan pas saat minggu depan kita ketemu. Ya. Oke, kalau begitu kuliah kita akhiri. Hari ini yang berpartisipasi ada Jerry, Laura, Perwita, Guida, Kasilas, Ade, Desta, Jessica, Fonda, Safira, Stefani, Itwin, Melisa, dan Bagas. Teman-teman yang kemarin saya juga ditanya gitu ya sama Peter kalau nggak salah. Bu, kalau misalnya presentasi apakah masih buat mind map? Tidak perlu teman-teman, hanya yang buat mind map adalah yang tidak presentasi. Jadi saya harap nanti teman-teman yang lain belum dapat poin dari minggu pertama sampai dengan minggu ini, harapannya aktif gitu ya. Atau kalau misalnya nggak aktif ya nanti saya akan menunjuk teman-teman yang aktif itu, saya suruh panggil teman-teman yang nggak aktif biar bisa bersuara. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu mungkin? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Mastiin aja kelompok 2, jadi nggak usah buat mind map. Iya, nggak usah buat mind map, karena presentasi. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kelompok yang presentasi setiap minggunya nggak usah buat mind map ya. Oke, terima kasih. Ya, gimana? Ya, kemarin itu kan kelompok 1 presentasi. Itu mind map saya udah buat. Udah dikumpul. Ya udah nggak apa-apa. Nanti bagian kelompok 1 kalau udah telanjur pada buat semua, Perwita berarti nanti silahkan diinfo ke saya gitu ya, kapan kalian absen untuk bikin mind map di minggu yang kapan. Atau mau minggu yang ini ya nggak apa-apa deh, karena belum tahu infonya nggak apa-apa. Gitu Perwita. Tapi itu cuma kelompok 1 loh ya. Jangan ikut-ikutan teman-teman yang lain. Hak privilege-nya pas kalian presentasi. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman buat hari ini. Kalau masih ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan tanya di grup ya. Karena kalau enggak nanti japri-japri itu ketumpuk sama yang lain. Karena saya juga tidak hanya menghadapi mahasiswa sadar, karena ada mahasiswa Atma juga saya hadapi. Nah, itu hobinya tidak kalah menarik, sukanya japri-japri. Jadi di grup aja biar nggak ketumpuk sama mereka ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Terima kasih, Bu.